Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nani Nurpadila dengan NIM 2433087611088. Saya dari Prodi Agroteknologi Universitas Lima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan operasi dan perkebunan kelapa sawit, yaitu pendekatan pengelolaan yang berfokus pada prinsip phase, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di Indonesia. Tanaman ini menghasilkan minyak sawit mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, hingga bahan bakar biodiesel. Dalam proses produksinya, kelapa sawit melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan mulai dari hulu hingga hilir. Tahap pertama dalam alur produksi kelapa sawit adalah pembibitan. Pada tahap ini dilakukan pemilihan bibit unggul yang sehat dan berkualitas. Karena kualitas bibit akan sangat menentukan pertumbuhan tanaman dan hasil panen di masa mendatang. Bibit kemudian dirawat dengan baik hingga siap dipindahkan ke lahan perkebunan. Pada tahap ini, bibit dirawat secara intensif melalui penyiraman dan pemupukan agar tumbuh sehat sebelum dipindahkan ke lahan utama. Selain itu, bibit juga harus dipantau secara rutin untuk memastikan pertumbuhannya berjalan optimal, serta terhindar dari serangan hama maupun penyakit sejak dini, sehingga siap ditanam dan mampu berkembang dengan baik di lahan utama. Setelah bibit siap, tahap selanjutnya adalah penanaman di lahan yang telah dipersiapkan. Sebelum proses penanaman dilakukan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dan diatur agar sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan kelapa sawit. Penentuan jarak tanam yang tepat sangat penting agar setiap tanaman mendapatkan ruang, cahaya, dan nutrisi yang cukup untuk tumbuh secara optimal. Proses penanaman yang dilakukan dengan baik akan menjadi dasar bagi pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif di masa mendatang. Setelah penanaman, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pemeliharaan meliputi pemupukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, pengendalian gulma agar tidak menghambat pertumbuhan, serta pengawasan terhadap hama dan penyakit yang dapat menurunkan produktivitas. Selain itu, dilakukan juga pemangkasan daun yang sudah tua agar tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan proses panen nantinya menjadi lebih mudah. Pemeliharaan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan jumlah hasil panen yang diperoleh. Setelah tanaman kelapa sawit memasuki masa produktif, tahap selanjutnya adalah panen tandan buah segar atau TBS. Panen dilakukan ketika buah telah mencapai tingkat kematangan yang optimal, yang biasanya ditandai dengan adanya buah yang mulai lepas dari tandannya. Ketepatan waktu panen sangat penting karena akan sangat mempengaruhi kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Jika buah dipanen terlalu cepat atau terlalu lambat, mutu hasil produksi dapat menurun. Proses panen dilakukan dengan hati-hati agar tandan buah tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. Setelah panen, buah kemudian dikumpulkan dan dipersiapkan untuk segera diangkut ke pabrik pengolahan agar kualitasnya tetap terjaga hingga tahap selanjutnya. Setelah tandan buah segar dipanen dan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengangkutan menuju pabrik pengolahan. Proses ini harus dilakukan secepat mungkin
untuk menjaga kualitas buah dan mencegah penurunan mutu akibat meningkatnya kadar asam lemak bebas. Biasanya, buah sawit diangkut menggunakan kendaraan khusus, seperti truk atau alat transportasi lainnya sesuai kondisi kebun. Ketepatan dan kelancaran pengangkutan sangat berpengaruh terhadap efisiensi proses produksi keseluruhan. Semakin cepat buah sampai ke pabrik, maka semakin baik pula kualitas minyak sawit yang dapat dihasilkan. Setelah tandan buah segar tiba di pabrik, tahap pertama yang harus dilakukan adalah penimbangan untuk mengetahui jumlah hasil panen yang masuk sebelum proses lebih lanjut. Setelah itu memasuki tahap sterilisasi atau perebusan yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim serta mempermudah proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya dilakukan perontokan, yaitu memisahkan buah dari tandannya. Kemudian buah akan melalui proses pengempaan untuk mengambil minyak yang terkandung di dalamnya. Minyak yang diperoleh kemudian masuk ke tahap pemurnian, yaitu proses pembersihan untuk memisahkan minyak dari kotoran dan zat lain yang tidak diperlukan. Setelah seluruh tahapan selesai, dihasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil, yang selanjutnya siap disimpan dan didistribusikan untuk diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Setelah melalui seluruh proses pengolahan, minyak sawit mentah atau crude palm oil akan didistribusikan ke berbagai industri untuk diolah lebih lanjut menjadi beragam produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting karena manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dalam berbagai kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam pengolahan operasi dan produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya yang digunakan secara optimal agar proses produksi berjalan lancar tanpa pemborosan. Contohnya, panen yang dilakukan tepat waktu, serta pengangkutan buah yang cepat ke pabrik, karena dapat membantu menjaga kualitas hasil dan mengurangi kerugian. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan keberhasilan setiap tahapan produksi dalam mencapai target yang telah diterapkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas hasil. Dengan pengolahan yang efisien dan efektif, proses produksi kelapa sawit dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan produk berkualitas. Berikutnya adalah prinsip FURAP. Prinsip pertama adalah phase, yaitu kecepatan dalam setiap tahapan produksi. Dalam pengolahan kelapa sawit, proses panen, pengangkutan, dan pengolahan harus dilakukan secara cepat agar kualitas buah tetap terjaga dan hasil produksi tetap optimal. Prinsip berikutnya adalah unggul, yaitu menghasilkan kualitas terbaik dalam setiap proses produksi. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan bibit unggul, perawatan tanaman yang optimal, serta menghasilkan minyak buah sawit dengan mutu yang tinggi. Prinsip responsif berarti mampu bertindak cepat dan tetap dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti serangan hama, perubahan cuaca, maupun hambatan dalam proses produksi, sehingga kegiatan operasional dapat tetap berjalan dengan baik. Prinsip akuntabel memastikan setiap proses produksi dilakukan secara jelas dan transparan, mulai dari pencatatan hasil panen hingga pelaporan data, sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Prinsip berkelanjutan mengingatkan bahwa produksi kelapa sawit tidak hanya berfokus pada hasil saat ini, tetapi juga pada upaya menjaga lingkungan dan sumber daya agar tetap bermanfaat di masa depan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan limbah yang baik, menjaga kesuburan tanah, serta penggunaan sumber daya secara bijak demi keberlanjutan generasi berikutnya. Dengan prinsip FURAB, pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang baik dari hulu hingga hilir.